Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Apalagi yang suka nonton channel kalian ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Tidak lupa mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya ada box smartphone murah dari Xiaomi, yaitu Redmi A1. Seri A1 ini mungkin mengingatkan kita pada Xiaomi Mi A1 yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Ponsel yang berbasiskan Android One ini cukup banyak diminati pada masanya, lantaran suhuan stok Android yang bersih. Nah, hal yang sama juga ditawarkan oleh Redmi A1 yang dibanderol dengan harga 1 jutaan ini. Oke sobat semua, langsung aja ya kita cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari perangkat ini. Check it out! Oke, tentu saja ya. Pertama kita awali dengan unboxing. Kita cari tahu di dalam paket penjualan ini terdapat apa aja. Dan box sudah terbuka. Kita lihat dulu ya di partisi awal terdapat apa. Langsung kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih terplastik seperti ini. Kita letakkan dulu di tempat yang lain. Kemudian di partisi selanjutnya terdapat satu buah kabel data dan pengisian daya yang masih berbentuk micro USB. Lalu ada kepala charger serta terdapat satu SIM ejector. Di dalam paket penjualan dari Redmi A1 juga sudah disediakan kartu perdana dari Telkomsel. Dan yang terakhir adalah buku petunjuk dan cara penggunaan perangkat Redmi A1 ini. Kita ambil kembali ya smartphone-nya yang masih tersegel plastik seperti ini. Dan seperti inilah bentuk dari Xiaomi Redmi A1-nya. Saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Yang pertama kita akan bahas tentang desain serta body dimensi dari perangkat ini. Kalau dilihat sekilas ya, perangkat ini tidak menyerupai perangkat yang memiliki bandrol 1 jutaan. Seperti ponsel entry level pada umumnya, bodi HP ini menggunakan material plastik polikarbonat di bagian belakang dan framenya. Dimensinya memiliki panjang kali lebar kali tinggi 164,9 dikali 76,8 dikali 9,1 mm. Kemudian untuk bobotnya cukup berat ya, sekitar 192 gram. Walaupun untuk frame serta bodi belakangnya masih terbuat dari plastik polikarbonat, Redmi A1 dilapisi dengan tekstur kulit imitasi yang serupa dengan Poco M5. Dan menurut pendapat kami ya, Redmi A1 menjadi salah satu ponsel di kelas 1 jutaan dengan build quality terbaik, sekaligus memberikan pengalaman genggaman yang paling nyaman. Oke, sekarang kita bahas tentang layar dari perangkat ini. Pada spesifikasi layarnya, Redmi A1 tidak memberikan kejutan apapun. Ponsel ini menyediakan parameter layar yang tidak beda jauh dengan parameter pesaingnya, yaitu di kelas entry level. Pada layarnya mengusung dimensi 6,52 inch dengan resolusi 720x1600 pixel pada aspek rasio 20 dibanding 9. Di bagian layarnya juga terdapat desain Infinity U Display atau yang biasa disebut dengan waterproof Note. Layarnya sanggup tampilkan imersi lebih mendalam ketimbang full view dan memiliki bezel yang tipis dari sisi kiri, kanan, dan atas layar perangkat ini. Layar Redmi A1 ini hadir dengan rasio bodi ke layar mencapai 88,89%. Layarnya bekerja pada refresh rate standar yaitu 60Hz serta touch samplingnya mencapai 120Hz. Sebuah paket yang terbilang standar untuk HP entry level. Oke, masih di bagian layar ya. Layar Redmi A1 sendiri hadirkan tingkat kecerahan puncak 400 nit yang mestinya sudah layak untuk menunjang aktivitas siang hari di luar ruangan. Sebenarnya refresh rate 60Hz cenderung ketinggalan zaman di tahun 2022 ini, terlebih saat mode 90Hz sudah tersedia di ponsel-ponsel terjangkau. Jika kamu terbiasa dengan refresh rate 90Hz ya, mungkin akan menyadari perbedaan yang cukup kentara saat kembali ke 60Hz.
Sebenarnya sudah banyak ya HP 1 jutaan yang sudah pakai 90 Hz. Contohnya seperti Samsung Galaxy M12, Infinix Hot 10s, dan Technospark 8C. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang jeroan dari perangkat ini. Tidak dapat dipungkiri ya bahwa Redmi A1 lebih berfokus pada kenyamanan pengguna dalam antarmuka dan pengoperasian umum. Di dalamnya terdapat chipset entry level keluaran 2018 yang bertajuk MediaTek Helio A22. SoC yang dibuat pada proses fabrikasi 12 nanometer ini berjalan pada konfigurasi 4 inti prosesor alias quad-core. Dan semua intinya ini adalah inti efisiensi daya berupa ARM Cortex A53 berkekuatan 2,0 GHz. Perlu diketahui ya bahwa chipset tidak hadir dengan Cortex A7X. Dengan kata lain, bukan ditunjukkan untuk aktivitas yang berat-berat seperti bermain game di kelas atas. Dan ponsel ini hanya ditujukan untuk bermain game-game ringan seperti Mobile Legends, Pokemon United, dan sejenisnya. Namun untuk memainkan game PUBG Mobile, apalagi Genshin Impact, sebaiknya diurungkan saja, karena frame rate-nya yang didapat dijamin tidak playable. Tapi nanti kita buktikan ya memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Kemudian Helio A22 ini disandingkan dengan RAM LPDDR4X dengan kapasitas 2GB atau 3GB. Keberadaan Helio A22 di Redmi A1 ini sebenarnya bukan sebuah hal yang mengejutkan. Agak sulit mengharapkan chipset khusus gaming untuk ponsel di harga 1,2 jutaan ini. Akan tetapi, di harga yang tidak jauh berbeda, Anda bisa memilih Redmi 10A dikemas dengan Helio G25 yang memiliki 8 inti prosesor serta clock speed yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita memasuki uji performa ya. Yang pertama kita uji performa menggunakan metode sintetis, yaitu aplikasi Benchmark AnTuTu versi 9. Didapati skor hanya 73 ribuan saja. Kemudian saya lanjutkan seperti janji saya, yaitu memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Namun terlebih dahulu saya ukur suhunya. Didapati suhu sekitar 29 derajat Celcius. Pada settingan grafiknya saya mencoba naik sedikit ya, itu di balance medium. Tapi kita lihat nanti prosesnya untuk memainkan game PUBG Mobile ini berjalan lancar apa tidak. Dan mengawali memainkan game PUBG Mobile ini saya disambut dengan banyaknya terjadi lag dan frame yang terasa drop pada settingan grafik ini. Akibat dari settingan grafik yang salah mengakibatkan saya tidak nyaman memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Tidak playable banget. Dan saya yakin ya kamu juga akan bakal susah memainkan game ini dengan settingan grafik seperti ini. Kemudian saya ganti settingan grafiknya menjadi settingan grafik bawaan smartphone. Kemudian setelah saya ganti settingan grafiknya, untuk kualitas memainkan game PUBG Mobile ini masih sama aja ya. Saya masih sulit untuk mengendalikan atau memainkan game PUBG Mobile di perangkat Redmi A1 ini. Masih banyak saya temukan lag dan frame yang terasa drop, bahkan untuk suhu perangkatnya cenderung naik ya dari menit ke menit. Benar-benar tidak menikmati ya dalam memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Jadi buat kalian jangan memaksakan untuk memainkan game PUBG Mobile di perangkat Redmi A1 ini. Kemudian setelah satu putaran atau sekitar 30 menit saya memainkan game PUBG Mobile, saya ukur ulang suhunya. Didapati suhu sekitar 37 sampai 39 derajat Celcius. Oke, sekarang kita bahas sisi kamera dari perangkat ini. Kamera dari Redmi A1 ini menjadi salah satu kejutan yang baik yang tidak disangka-sangka, terlepas dari konfigurasinya yang sederhana. Terdapat dual kamera yang bersisikan sensor wide angle 8 megapiksel dengan bukaan 2.0. Kemudian ada kamera pendamping dengan besaran 0,08 megapiksel yang disebut-sebut sebagai kamera quality VGA. Lalu pada kamera selfie, Redmi A1 menawarkan kamera depan berkualitas 5 megapiksel dengan bukaan 2.2. Sedangkan untuk kualitas perekaman video, baik kamera utama maupun kamera selfie-nya mampu merekam video hingga kualitas 1080 pixel per 30 fps. Di harga 1 jutaan ini, foto dan videonya memuaskan. Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari perangkat ini. Ya, kali ini saya mencoba mereview kamera dari Redmi A1 ya, buat dari Xiaomi. Dan ini mode perekaman gambar di pengaturan 720 pixel per 30 fps ya, di luar ruangan siang hari. Kalau menurut saya untuk kualitas gambarnya di cahaya yang cukup seperti ini ya, bagus ya, bagus. Dan ya
standar lah untuk HP di kelas 1 jutaan, sudah menghasilkan kualitas perekaman video yang lumayan ya untuk diupload di media sosial ataupun digunakan sebagai vlog ya. Tapi untuk warnanya cenderung agak kehitaman ya, dan detailnya masih nampak cukup bagus ya. Oke, di pengaturan 30 fps saya rasa tidak terjadi masalah delay atau patah-patah saat saya gerakan kameranya ke kiri dan ke kanan seperti ini. Oke, apabila maju ya atau mundur ya masih sedikit shaky ya, dan bukan sedikit sih, masih shaky saya rasa. Oke, kita ke pengaturan yang lebih tinggi di 1080 pixel. Kemudian ya, ini halo, kemudian ini di pengaturan yang paling tinggi ya, 1080 pixel per 30 fps. Kalau saya ya menilainya hampir sama ya kualitas warna yang ditangkap oleh kamera selfie di pengaturan perekaman video ini, hampir sama dengan 720 pixel tadi ya. Dan untuk warnanya agak cenderung gelap ya. Di pengaturan 30 fps ya, pengaturan 30 fps saya rasa tidak terjadi delay atau patah-patah, sama dengan yang 720 pixel. Oke, coba saat saya maju ya, masih banyak shaky ya atau getaran-getaran saat saya maju tadi ya. Dan saya rasa udah cukup lah untuk kamera selfie-nya di harga 1 jutaan ini untuk mengupload ya kegiatan kalian ataupun dijadikan sebagai kamera vlog untuk sehari-hari ya. Oke, kemudian ini adalah kamera utamanya ya di pengaturan 720 pixel per 30 fps. Saya rasa untuk kamera utamanya juga sudah cukup ya. Namun untuk gambar ya atau warnanya agak sedikit lebih menghitam dari kamera selfie-nya ya. Di pengaturan 30 fps ini saya rasa juga tidak terjadi delay atau patah-patah saat saya menggerakkan kamera ke kiri dan ke kanan ya. Untuk penghalus wajah ya, saya rasa untuk fokus yang ditangkap oleh kameranya juga sudah bagus ya, karena telah memiliki AI kamera ya atau kecerdasan buatan untuk kameranya. Ini di pengaturan yang paling tinggi ya tentunya, 1080 pixel per 30 fps. Kamera utamanya saya rasa sudah bagus ya untuk dipergunakan sebagai perekam video untuk diupload di media sosial ataupun sebagai aktivitas vlogging ya. Warnanya juga sama ya, tapi cenderung lebih detail di 1080 pixel ini. Untuk laju bingkainya juga tidak terjadi masalah delay atau patah-patah saat saya gerakan ke kiri dan kanan. Kemudian untuk stabilannya saya rasa masih banyak shaky ya yang ditangkap, jadi belum stabil. Jadi kalau Anda ingin menstabil harus menggunakan perangkat tambahan seperti gimbal ya. Halo, apa kabar kalian ya? Kali ini saya ingin mencoba kamera selfie di mode perekaman di pengaturan 720 pixel per 30 fps di dalam ruangan ya di siang hari. Dan untuk kualitasnya bisa terlihat ya agak sedikit noise, dan untuk kejelasannya juga masih terlihat jelas. Saya kira sih untuk kualitas perekaman videonya standar ya. Di harga 1 jutaan ini yang masih bisa untuk dipergunakan untuk seperti aktivitas sosial media dan nge-vlog ya. Oke, bisa kamu lihat sendiri ya. Di laju bingkai 30 fps ini juga tidak terjadi masalah delay ataupun patah-patah ya saat saya goyangkan kameranya ke kiri dan ke kanan. Good, kita ke pengaturan yang lebih tinggi. Kemudian ini di pengaturan yang lebih tinggi yaitu 1080 pixel per 30 fps. Untuk kualitasnya sama ya seperti yang 720 pixel. Agak sedikit noise ya walaupun di siang hari di dalam ruangan, dan juga dibantu oleh terangnya cahaya lampu, namun ada sedikit noise ya. Oke, di laju bingkai 30 fps ini juga tidak terjadi masalah delay ataupun patah-patah di dalam ruangan ya. Oke, saya rasa untuk kualitas gambar perekaman videonya di pengaturan yang lebih tinggi ini yang 1080 pixel sudah cukup ya untuk aktivitas vlogging juga. Ya bisa diandalkan lah ya. Oke, masih di kamera utama ya. Kamera utamanya mampu melakukan pembesaran ya hingga 4 kali ya. 4 kali. Di pembesaran 4 kali ini masih terlihat jelas ya untuk daun-daun dan guratan-guratan daunnya yang saya tangkap di layarnya ya. Oke, kita coba untuk autofocusnya ya.
Jadi autofokusnya akan saya gerakkan kamera ke kiri dan ke kanan ya, misalnya ini ya, ini ke sini ya. Oke. Dan autofokusnya juga bekerja dengan baik ya. Ya, walaupun di harga 1 jutaan, tapi untuk autofokus kamera dari Redmi A1 ini juga terbilang baik. Halo guys, sama aku Jeda dan aku Dinda. Anggap pada channel pengalaman. Dan kita lagi di HP Redmi A1. Oke, jadi kali kita lagi di pengaturan di 20 pixel dan Full HD. Jadi ini masih pengaturan yang paling rendah. Gimana menurut kalian? Penampakannya seperti ini, kalian bisa lihat di layar kaca Anda. Kita di dalam ruangan. Kita ada lagi kalian adalah dengan dua. Nah, jadi kali ini kita lagi nyobain kamera selfie dari si Redmi A1. Jadi kali ini kita lagi dari pengaturan berapa, J? 720. Ya betul banget. Jadi ini masih pengaturan yang paling rendah. Gimana kamera selfie-nya? Ya betul banget. Kita mau coba jalan keluar ruangan nih yang tentunya lebih gelap. Gimana menurut kalian? Maksudnya perbedaannya pencahayaannya di dalam ruangan dan di luar ruangan. Ya betul banget. Jadi kita nih udah ada di luar ruangan. Gimana menurut kalian untuk suaranya, cahayanya, noise-nya, terus juga delay-nya nih? Gimana menurut kalian? Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Kita langsung ke pengaturan berikutnya. Jadi kali ini kita udah sampai di pengaturan yang paling tinggi, yaitu berapa, J? 1080. Ya betul banget, lagi di 1080 30 fps. Jadi seperti ini. Kita mau coba nih dari luar ruangan ke dalam ruangan. Oke, langsung aja kita coba. Gimana menurut kalian dari segi pencahayaannya? Apakah langsung berubah otomatis jadi lebih terang gitu atau enggak tuh? Kalian bisa lihat di layar kaca kalian. Ya betul banget. Oh ya, kita juga mau ngingetin nih ke kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe di Agar Waspada Channel. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Bye bye. Oke, kita lanjutkan membahas tentang audionya. Untuk audionya atau speakernya sendiri masih menggunakan setup mono speaker. Sedangkan untuk kualitas suara yang dihasilkan dari speakernya terbilang kecil. Berikut adalah contoh keluaran audio dari Redmi A1. Kini, pengalaman stok Android dapat Anda nikmati pada Redmi A1. Pasalnya Redmi A1 tidak akan dikemas dengan MIUI.
Versi Android 12 Go Edition yang menyemati Redmi A1 ini menyediakan varian aplikasi yang lebih ringan seperti Google Go, Maps Go, YouTube Go, dan Gmail Go. Kemudian, kekurangan lain dari perangkat ini adalah tidak adanya pemindai sidik jari. Padahal di harga 1 jutaan atau pesaingnya sudah banyak yang menggunakan pemindai sidik jari. Dan salah satu hal menarik dari perangkat ini adalah memiliki baterai 5000 mAh yang awet seharian. Memiliki kapasitas baterai 5000 mAh bukanlah barang baru di dunia smartphone. Malah nyaris semua ponsel yang dirilis di masa sekarang menyediakan baterai 5000 mAh. Redmi A1 sendiri dihadirkan dengan port pengisian daya micro USB yang mendukung pengecasan 10 Watt, membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam untuk isi daya dari 0 sampai 100%. Dan kelebihan lain dari perangkat ini adalah Redmi A1 menyuguhkan versi Bluetooth 5.0 dengan antarmuka A2DP dan LE atau Low Energy. Untuk HP 1 jutaan ya, ini tentu saja menjadikan kelebihan yang layak diapresiasi. Oke, jadi kesimpulannya ya mengenai harganya, menempatkan Redmi A1 di posisi yang agak sulit ya. Pasalnya dengan penambahan beberapa ratus ribu saja, kamu bisa disuguhkan beragam opsi melimpah yang sungguh menggiurkan. Sebut saja Tecno 8C di harga 1,5 jutaan yang sudah Unisoc Tiger T606 serta layar 90Hz. Sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst